Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channelku Sekar Limaran. Kali ini aku akan membawakan kisah yang berjudul Jurang Sekar Ngunduh Mantu, bagian yang ketiga. Di sana ada sebuah rumah yang sangat megah, bak istana yang dikelilingi benteng dan berpagar besi dengan arsitektur yang sangat modern dan sangat megah. Rumah berlantai 3 dengan tiang-tiang besar dan kokoh di bagian teras. Lantai marmer yang berkilau terhembus sorot cahaya lampu yang kian menyilaukan pandangannya. Rumah itu nampak sangat besar, luas, dan memanjang ke belakang hingga tak nampak ujungnya karena berselimutkan kabut. Dia menyempatkan berhenti di depan rumah megah itu dan mengagumi keindahannya, sambil berharap ada seseorang yang muncul dan membeli dagangannya yang tak laku-laku dari siang. Tak beberapa lama dia melihat ada seorang laki-laki sedang berlari keluar dari kegelapan sebelah kanan rumah itu. Laki-laki itu menghampirinya dengan raut wajah yang nampak ketakutan. Dia memegang tangan si tukang bakso itu sambil menunjuk ke arah desa. Tukang bakso itu pun bingung, mencoba melontarkan beberapa pertanyaan, namun tak satu pun dijawabnya. Dia terus menarik tangan tukang bakso itu seolah mengajaknya pergi. Berkali-kali dia menunjuk rumah megah itu, kemudian menggelengkan kepala dan kembali menunjuk ke arah desa. Belum mampu memahami maksud dari laki-laki itu, tiba-tiba punggungnya ditepuk oleh seseorang. "Kang, baksonya satu," bisik merdu seorang wanita mengejutkannya seiring dengan tepukan di pundaknya. Segera dia membalikkan badan dan dia melihat seorang wanita yang sangat cantik memakai kemben layaknya seorang putri Jawa. Rambutnya panjang terurai ke depan samping sebelah kanan, dihiasi beberapa untai melati, mawar, dan kenanga. Baunya sangat harum. Senyumnya yang sangat manis seolah melelehkan setiap pandangan yang melihatnya. Tanpa bertanya dan berpikir panjang, tukang bakso itu segera membuatkan pesanan wanita tersebut. Setelah selesai, dia memberikannya pada wanita itu. Wanita itu pun menerimanya sambil menyodorkan uang 100 ribuan. "Maaf, beri uang pas saja. Tidak ada kembaliannya. Maklum, dari siang belum laku-laku," kata tukang bakso itu. Wanita itu hanya tersenyum sambil berlalu pergi masuk ke dalam rumah besar itu, diikuti laki-laki itu yang berjalan di belakangnya dengan menunduk lesu.
Di sela-sela kebingungannya memikirkan bagaimana mengembalikan kembalian uang itu, tiba-tiba dia mencium bau busuk yang sangat menyengat, sampai-sampai membuatnya mual dan ingin muntah. Dia mendengar suara delman, semakin lama semakin dekat dan mendekat. Dari kejauhan nampak kuda putih yang gagah berjalan beriringan, membawa kereta kencana yang kuning keemasan. Kuda-kuda yang membawa kereta kencana itu melintas tepat di depannya. Dengan jelas dia melihat kuda-kuda itu berkalungkan bunga ronce. Dan betapa terkejutnya ketika dia melihat ada seseorang yang duduk di depan kereta itu. Kedua tangannya memegang kendali yang terhubung di kedua kuda putih itu. Namun, orang itu tanpa kepala. Tukang bakso itu ketakutan dan gemetaran. Seiring kepergian kereta kencana itu, dia mendengar ada suara tertawa cekikikan yang membuat bulu kuduknya semakin berdiri. Mulutnya semakin kaku, kakinya sulit digerakkan. Tanpa dia sadari, ternyata rumah megah yang ada di dekatnya telah menghilang. Suasana gelap dan berkabut tiba-tiba menyeruak. Tanpa pikir panjang, dia segera berlari menuju perkampungan dengan sisa-sisa tenaganya. Dia meninggalkan motor dan gerobaknya. Warga yang sedang ronda malam itu menjumpainya dalam keadaan sangat ketakutan dan syok. Mendengar cerita dari Pak Dharma, beberapa pemuda yang sedang menungguinya masih menganggap semua itu mustahil. Dan mungkin Pak Dharma hanya berhalusinasi karena terlalu capek atau sudah mengantuk. Sementara aku sendiri masih dibuat tercengang dengan semuanya. Jika memang semua hal yang diceritakan Pak Dharma itu benar, lalu kenapa aku tidak mendengar dan melihat apapun? Bukankah aku dan Pak Dharma ada di tempat yang sama? Sama-sama berada di tepi jurang sekar. Hanya bedanya, Pak Dharma dari desa kami menuju desa tetangga, sementara aku dari desa tetangga menuju desa kami. Logikanya, kita pasti bertemu, apalagi kita sama-sama berada di tepi jurang sekar. Pertanyaan itu hanya mampu berputar-putar di kepalaku tanpa mampu aku temukan jawabannya. Lanjut ke bagian yang keempat ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe biar kalian tidak ketinggalan saat aku mengupdate bagian yang keempat dari kisah ini dan kisah-kisah seru lainnya. Serta tekan tombol lonceng yang ada di sebelahnya, pilih yang ada garis-garisnya biar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat aku mengupdate bagian yang keempat dari kisah ini dan kisah-kisah seru lainnya. Jangan lupa juga tekan tombol like dan berikan komentar kalian di kolom komentar.
Dan jika kalian berkenaan meng-share kisah ini, silakan share di media sosial kalian. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah seru berikutnya. Bye bye. Dadah.